Kabar ini, kabar terkabar. Siapa yang bisa misalnya mengkooptasi Mas Butet misalnya, Gunawan Muhammad kan enggak. Beberapa minggu lalu itu kan Mas Ganjar sempat mengkritisi salah satunya tentang kinerja hukum yang nilai 5. Tapi kemudian beberapa minggu kemudian memuji-muji IKN. Itu bukan bagian daripada strategi. Melihat bahwa salah satu legasi Pak Jokowi yang memang harus dijaga adalah Indonesia sentris. Bahwa Sabang sampai Merauke itu harus dapat treatment yang sama. Jadi beliau sangat, sebetulnya Mas Ganjar sama Pak Jokowi itu sangat dekat. Iya, sangat dekat. Bahkan kalau bisa secara dibilang, personal, secara isme, aliran di dalam membangun Indonesia, dan juga dari karakter. Bahkan sebetulnya bisa dikatakan bahwa Bapak Mas Ganjar itu lebih dekat kepada Jokowi ya dibandingkan kalau Prabowo dengan Jokowi, itu kan sebetulnya kan. Yang bagus ya dilanjutkan, yang perlu dikoreksi ya harus dikoreksi. Gitu. Apa benar bahwa sebelumnya kan kelihatan bahwa Mas Ganjar ya, terus kemudian tim dari TPN itu kan sangat keras gitu ya dalam mengkritik pemerintah, gitu. Tapi ternyata ada survei kok melakukan begitu, kemudian malah tambah turun. Itu kemudian sekarang mengubah strategi lagi, akhirnya memuji Pak Jokowi, gitu ya, memuji Pak Jokowi, tapi juga mungkin agak-agak keras juga terhadap Pak Prabowo. Ada yang terjadi menurut saya nih ya Bang Arifin, itu beberapa waktu terakhir memang suara kita itu relatif tertutupi oleh suara dari kekuatan sipil lah katakan, para aktivis. Nah, sangat kritis terhadap beberapa isu terakhir gitu. Sehingga karena suara ini sangat kencang dari para aktivis, para tokoh, yang mana sebagian besar mereka independen kan. Siapa yang bisa misalnya mengkooptasi Mas Butet misalnya, Gunawan Muhammad kan enggak. Jadi tapi karena kita memang tidak kencang ya, sehingga tertutupi oleh itu, sehingga timbul persepsi di tengah masyarakat bahwa Mas Ganjar, Pak Mahfud itu punya posisi yang sama. Padahal kalau dilihat dari rekam jejak digital beliau nggak ada kok. Yang keras itu, yang sangat kritis itu ya memang masyarakat, kelompok, tokoh-tokoh yang memang selama ini kritis. Ya mereka punya independensi yang memang nggak bisa diganggu-gugat. Gitu. Jadi artinya memang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Pak Mas Ganjar ya? Setahu saya tidak ada, sampai saat ini tidak ada. Tapi kan sebelumnya Mas Ganjar aksentuasi memang naik turun ya, tetapi pada titik di mana ya persepsi itu semakin tercipta bahwa wah ternyata ini Mas Ganjar ini head to head atau face to face ya diametral Pak Jokowi. Lalu kemudian Mas Ganjar mulai menegaskan kembali, oh enggak kok, kita enggak kayak gitu. Jadi suara kemarin itu adalah suara dari kelompok-kelompok yang independen menyuarakan kritisisme mereka, menyuarakan harapan mereka, kritik mereka, dan Indonesia negara demokrasi. Beberapa minggu lalu itu kan Mas Ganjar sempat mengkritisi salah satunya tentang kinerja hukum yang nilai 5. Tapi kemudian beberapa minggu kemudian memuji-muji IKN. Itu bukan bagian daripada strategi. Bukan, yang tentang hukum itu sebenarnya kan ditanyakan persis ya, bagaimana persepsi beliau terhadap kondisi penegakan hukum. Beliau mengatakan setelah putusan MK. Jadi memang ada pentautan yang jelas gitu bahwa menurut beliau setelah putusan MK yang itu memang kita ada masalah. Kemudian ketika bicara IKN, ya beliau menegaskan konsistensinya sebenarnya. Jadi kalau kita kan di TPN itu memang melihat bahwa salah satu legasi Pak Jokowi yang memang harus dijaga adalah Indonesia sentris. Bahwa Sabang sampai Merauke itu harus dapat treatment yang sama. Karena itu dalam kampanye hari pertama kan Mas Ganjar di Merauke, Pak Mahfud di Sabang. Itu satu sinyal yang kuat kita kirim bahwa keadilan dalam pandangan Ganjar Mahfud itu bukan hanya keadilan hukum, tapi juga keadilan di dalam seluruh aspek. Gitu. Termasuk Mas Ganjar kemudian datang ke IKN. Jadi itu bagian dari mengapresiasi Indonesia sentris yang sekarang ada di pemerintahan sekarang. Mas Ganjar kan mengklaim sebagai capres pertama yang datang ke IKN. Itu kira-kira memang punya pengaruh besar terhadap elektabilitas? Menurut saya itu penegasan sikap. Penegasan sikap supaya clear juga gitu bahwa
Mas Ganjar tidak hendak diametral dengan Pak Jokowi. Wong gimana diametral? Tumbuh besar dalam rumah politik yang sama. Lalu kemudian dari sisi, kalau misalnya Pak Jokowi ini dibikinin ismenya misalnya yang gosipang, yang Jokowiisme gitu kan. Apa yang merupakan faktor paling inti Indonesia sentris? Ya Mas Ganjar di situ juga. Ya. Kemudian hampir 10 tahun ya barengan gitu. Dan lebih dari itu juga kan beliau dalam misalnya Pak Jokowi karir politiknya dari Jakarta lalu 2 periode kan selalu Mas Ganjar bagian dari tim beliau. Ya. Jadi menurut saya sih tidak ada yang diametral antara beliau berdua. Jadi beliau sangat sebetulnya Mas Ganjar sama Pak Jokowi itu sangat dekat. Iya, sangat dekat. Bahkan kalau bisa secara dibilang, personal, secara isme, ya, aliran di dalam membangun Indonesia dan juga dari karakter. Bahkan sebetulnya bisa dikatakan bahwa Bapak Mas Ganjar itu lebih dekat kepada Jokowi ya dibandingkan kalau Prabowo dengan Jokowi, itu kan sebetulnya kan? Iya, kalau dilihat dari rekam jejak seperti itu. Historinya seperti Iya, sebetulnya seperti itu. Nah, cuman kan kita tidak bisa menafikan bahwa hadirnya Mas Gibran itu akan mengambil suara Pak Jokowi yang tadinya ada di PDIP misalnya atau di Pilpres sebelumnya. Nah, bagaimana langkah dari TPN sendiri untuk menyikapi supaya tidak tergerus terlalu banyak ke Mas Gibran? Yang tertinggi dalam politik itu kan fakta politik, dan itulah fakta politiknya. Mas Gibran bersama Pak Prabowo. We have to deal with it. Yeah. Dan deal kita itu deal yang objektif, ya, bahwa di satu sisi kita menjelaskan kepada publik bahwa kalau dari sisi kedekatan, secara historis seperti kata Gus Ipang sampaikan, dia Mas Ganjar selalu bersama Pak Jokowi, dan Mas Ganjar tidak pernah meninggalkan Pak Jokowi sampai sekarang. Ya. Itu satu. Lalu yang kedua, di dalam visi misi kalau kita baca ya, saya tidak pernah baca visi misi paslon 1 dan 2 secara detail, tapi kalau baca paslon 3 itu mainstreamnya adalah mainstream untuk melanjutkan dengan improvement dan percepatan gitu loh. Jadi memang dalam visi misi pun kita itu ruhnya itu adalah melanjutkan dengan improvement dan percepatan, lebih cepat lagi. Jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga, menurut saya adalah upaya-upaya yang kita lakukan baik melalui partai maupun melalui relawan ya untuk menjaga dan memperbesar basis konstituen kita. Dan saya sih optimis ya, karena kalau kita lihat data-data yang ada sebenarnya kan ruang untuk terjadi kompetisi yang setara itu ada. Ya, secara statistik ya, secara hitung-hitungan itu ada. Dan ya kita optimis. Ustadz, saya mau nanya, ini kan kita melihat bahwa Mas Ganjar ini tadi seperti dibilang mau percepatan. Nah, dalam politik ini kan visi misi satu hal, tapi mengkomunikasikan visi misi itu adalah hal lain. Kenapa tidak stick di area situ, percepatan atau apa? Jadi biar bisa publik tahu bahwa inilah sebenarnya core yang kita kejar. Soundbite-nya sih sudah disampaikan berulang kali ya tentang percepatan itu. Lebih cepat gitu ya. Lebih cepat lebih baik. Itu mengingatkan Pak Jika dulu ya. Jadi percepatan itu sudah disampaikan berulang kali, tapi kita tahulah kan terkadang publik lebih suka mengkonsumsi ya soundbite yang beda gitu, yang lain gitu. Mungkin yang lebih yang lebih bisa memancing perdebatan publik gitu ya. Itu saya sudah disampaikan dan itu berulang kali dan bahkan ada di visi misi. Oke.